ويسر أمري ويتوكل بالله والقول واهدنا بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini dalam rangka majelis Al-Barzanji Posi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu langkah kaki kita, niat kita hadir ke majelis ini sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita bagi besar Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita saat umatnya diberikan petunjuk di dunia dan juga diberikan syafaat di dalam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan penasihat kita dan kita, orang tua kita, Bapak Nurul Muslim, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur beliau dalam sehat. Allah panjangkan umur beliau dalam bahagia. Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Yang kami hormati pimpinan majelis Bapak Ustadz Suryadi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, berkah ilmunya bisa memimpin kita semua. Yang hormati Ustadz Ahmad Fauzi Mukhtar selaku guru kita, mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa membersamai kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati Bapak Ketua Harian Posi, Bapak Majeni, paling ganteng sekarang. Sehat walafiat dan hadir bersama kita semuanya. Terima kasih Mengabdi, Bang Najis, Mudir Majelis, terus Bang Bilang, Bang Suta, Bang Anda, Bang Chandra, semua yang hadir mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, malam hari ini kita hadir dalam rangka mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwasanya hendaklah kita semua dalam kehidupan baik dari lahir sampai meninggal untuk menuntut ilmu. Yang kedua ialah kita mengamalkan daripada firman Allah SWT untuk bisa terus mengingat Allah dan juga mengingat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita hadir di sini ada berkahnya. Pulang bawa berkah, pulang bawa hajat dikabul, pulang diampuni dosa. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita ke kitab Arba'in Nawawi. Setelah kita baca Maulid Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, sekarang kita baca Al-Arba'in Nawawi yang diubah oleh Imam Yahya bin Salahuddin An-Nawawi. Kita baca dulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadis qudsi. Fi hadis qudsi. Ya ibadi. Ya ibadi. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa dalika mimma illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsahu wahul muslim. Hadis sudah 3 kali teman panjang dibahas, begitu panjang Ustaz. Hadis 24 ini makanya 3 kali teman, bahkan kalau di Jawa itu bisa sampai kalau ngaji tiap hari bisa seminggu. Ini satu perkataan Allah juga. Jadi sekarang kita dari orang ketiga dan tuntas di sana ini. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW,
Wahai hambaku, law anna awalakum, seumpama seandainya yang di awal kalian, wa akhirakum sampai yang paling akhir, wa insakum dari golongan manusia, wa jinnakum dan dari golongan jin, qamu fi sahidin, berdiri sahidin wahidin, berdiri di sebuah bukit, di sebuah tempat yang tinggi, fas'aluni, maka mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, maka aku akan kabulkan kulla wahidin, semuanya, setiap salah satunya, mas'alatuhu, permintaan atau masalahnya, mana kuasa zalika, sehingga tidak mengurangi zalika itu lima inti atas apa yang ada di sisiku, illa kecuali kama yang khusus misyata, sebagaimana jarum yang diambil bisa udhira al-bahar apabila dikeluarkan dari yang ibadi wahai hambaku, innama hiya amalukum, sesungguhnya kita semua kata Allah berbuat, kita semua berbuat kepada Allah, uhusi halakum, lalu aku memberikan catatan atas perbuatan tersebut, semua wafikum, kemudian aku memberikan balasan iya atas perbuatan tersebut. Paman wajada, maka barang siapa yang menemui, mendapati khairan kebaikan, faliyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, maka pujilah Allah. Paman wajada dzalik, dan barang siapa yang menemukan, yang mendapati dirinya berzalika selain baik atau dalam keadaan buruk, fala yalumanna, maka jangan nyalahin ila nafsahu, kecuali diri kalian sendiri. Rawahu Muslim. Nah, ini segitu besar namanya. Kemarin kita sudah begitu rinci membahas tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi di sini dalam yang perkataan Allah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua melalui Rasulullah SAW, seandainya seluruh umat manusia, kata Allah, dikumpulkan di sebuah bukit, lalu umat manusia semuanya minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua permintaan yang diminta oleh manusia tersebut, baik dari agama dan juga manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bahasanya begini, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk yakin dan tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu menjawab doa ada 3. Yang pertama, ketika kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita saat itu juga atau sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan, tapi entar sesuai waktunya. Yang ketiga, ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, tetapi memberikan ganti yang lebih baik daripada doa kita. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, aku enggak khawatir doaku ditolak oleh Allah. Akan tetapi aku khawatir ketika aku sudah tidak lagi ingin berdoa kepada Allah SWT. Jadi doa itu merupakan hidayah yang terbesar bagi umat manusia. Karena apa? Karena iman dan keyakinan yang hanya bisa memberikan kita waktu atau perbuatan untuk berdoa kepada Allah SWT. Karena banyak sekarang umat manusia yang sudah mulai minta sama selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yesus, ya, kendi, ya, jimat, bentuk kuda, makanya doa itu kita hadir di sini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan kepada kita, jangan pernah kita bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti Allah akan kabulin, akan mengijabah semua apa yang menjadi permintaan kita. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ya, tapi sekarang kita kurang, bisa jadi besok tapi jadi orang kaya. Benar nggak? Benar, bisa jadi.
jual rumah. Gimana gitu awalnya? Ya, jual kayak. Sekarang ngasih kerjaannya gak beres atau kurang baik, besok mesti jadi kerjaan lagi. Atau siapapun di antara kita yang mengalami kekurangan saat ini, Allah nggak menutup kemungkinan buat kita menjadi lebih baik di hari esok. Dan juga kita saat ini yang lebih baik sekarang, jangan sombong-sombong, bisa jadi Allah besok akan mengurangi daripada kebaikan kita. Makanya tugasnya kita ialah dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan cuma berdoa dan juga berdoa. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan buat kita sehingga Allah mengabulkan segala menjadi permintaan kita. Pertama kali kita punya masalah yang mesti diingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kita begitu. Jangan orang lain. Kadang-kadang memang kita sih suka begitu ya. Kita di besok ada urusan, ingatnya jadi ada cici. Sabar. Ramli punya urusan ini siapa ini? Mestinya ingatnya Allah, ya Allah, ini jadinya persoalan. Kalau emang Allah nunjukin pak, ini udah ada. Tersapi gitu. Kayak kita, nah itulah yang menjadi itu juga Allah SWT. Berdoa dan berdoa. Yang kedua, kata Allah SWT, wahai hambaku, sesungguhnya kita ini berbuat semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sesuai apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita dapat. Makanya kalau dalam Instagram di TikTok ada sistem tabur tuai namanya. Apa yang menabur dia akan menuai daripada yang kemarin berbuat baik, insya Allah besok akan dapat kebaikan. Yang kemarin berbuat buruk, diperbaiki, insya Allah besok akan mendapatkan kebaikan atas perbuatan kebaikan kita yang lalu. Dan juga ketika kita mendapati kata Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dapat rezeki, dapat ilmu, dapat harta, dapat jabatan, dapat kesolehan dan sebagainya, kita ucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, ketika kita tidak mendapati kebaikan atau kita mendapati keburukan, maka kita mesti kata Allah, fala yalumanna, jangan nyalain yang lain kecuali diri kita sendiri. Karena bisa jadi keburukan tersebut datang karena kita. Ini kenapa nih kalau tempat nggak bagus, kenapa di tempat kotor? Karena mungkin kita ini nggak biasa dan sebagainya. Maka dari itu kita di sini yang kedua bahwa Allah SWT diamanahkan, diperintahkan oleh Allah untuk ketika berbuat diperhitungkan. Karena apa yang kita perbuat akan kita catat. Apa yang kita perbuat akan Allah catat dan Allah akan beri ganjaran atas perbuatan kita tersebut. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Untuk bermanfaat yang diberikan di Amin Muslim di Formatihim, Islam di Formatihim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.